Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana membuat atau menyiapkan ayat jurnal penutup. Sebelum masuk pada pembahasan mengenai ayat jurnal penutup atau closing entries, perlu diingat kembali bahwa neraca atau laporan posisi keuangan sesungguhnya adalah sebuah laporan yang menggambarkan mengenai kondisi atau posisi keuangan perusahaan per tanggal tertentu. Dalam arti sampai dengan tanggal pelaporan. Sedangkan laporan laba rugi adalah sebuah laporan yang mencerminkan kinerja manajemen dan profitabilitas perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Jadi perlu digarisbawahin kata-kata untuk satu periode waktu tertentu. Beda dengan neraca ya atau laporan posisi keuangan. Dia tidak menggambarkan kondisi perusahaan untuk satu periode waktu tertentu, tetapi dia menggambarkan kondisi keuangan perusahaan sampai dengan tanggal pelaporan. Itu perlu diperhatikan baik-baik. Jadi, misalkan jika saldo kas yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan per 31 Desember 2008 berjumlah 400 juta rupiah, maka berarti jumlah saldo ini merupakan saldo kas akumulatif. Garis bawahin tuh kata-kata akumulatif yang dihasilkan lewat transaksi-transaksi kas yang terjadi sampai dengan, garis bawahin kata-kata sampai dengan tanggal pelaporan, yaitu per tanggal 31 Desember 2008. Sedangkan jika saldo pendapatan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 berjumlah 750 juta rupiah, maka berarti jumlah saldo pendapatan ini merupakan hasil dari transaksi yang terjadi yang hanya, garis bawahin kata-kata hanya, yang hanya diperhitungkan untuk sepanjang satu tahun saja, yaitu sepanjang tahun 2008. Jadi hanya 1 tahun saja. Seluruh akun neraca ya atau seluruh akun laporan posisi keuangan dikatakan memiliki sifat yang permanen dan akumulatif. Pengertian akumulatif di sini adalah gulung menggulung. Ya, terus aja gulung menggulung saldonya. Di mana akun-akun neraca atau akun-akun yang terdapat dalam laporan posisi keuangan tidak akan ditutup pada setiap akhir periode akuntansi dan saldonya akan dibawa terus ke periode-periode akuntansi berikutnya. Sedangkan untuk akun prive dan seluruh akun yang ada dalam laporan laba rugi memiliki sifat yang sementara, di mana akun prive dan seluruh akun laba rugi ini nantinya akan ditutup pada setiap akhir periode akuntansi. Sehubungan dengan penutupan terhadap saldo akun-akun laporan laba rugi, jadi penutupan di sini artinya membuat nihil atau membuat saldo akun laporan laba rugi menjadi 0. Lalu timbul pertanyaan, kalau begitu untuk apa laporan laba rugi dibuat? Dan bagaimana dengan nilai saldo yang melekat pada setiap akun laporan laba rugi tersebut? Sekali lagi, bahwa laporan laba rugi tetap perlu atau harus dibuat untuk memperoleh gambaran mengenai kinerja manajemen perusahaan dan untuk mengetahui
berapa besarnya tingkat keuntungan atau tingkat kerugian yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan sepanjang 1 tahun tertentu. Nilai saldo yang melekat pada akun prive dan setiap akun laporan laba rugi pada akhirnya akan ditransfer atau ditutup ke akun neraca atau ke akun laporan posisi keuangan, yaitu adalah akun modal. Ingat kembali bahwa pendapatan memiliki sifat menambah modal, sedangkan beban memiliki sifat mengurangi modal. Pendapatan dan modal sama-sama memiliki saldo normal di sebelah kredit, sedangkan beban memiliki saldo normal yang berlawanan dengan saldo normal untuk pendapatan dan modal. Jika pendapatan lebih besar dari beban, maka akan diperoleh laba bersih. Laba bersih ini berarti sifatnya akan menambah modal. Dan sebaliknya, jika terjadi rugi bersih, di mana beban lebih besar daripada pendapatan, maka hal ini akan tentu saja akan mengurangi modal. Prive memiliki saldo normal di sebelah debit dan juga memiliki sifat mengurangi modal. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara membuat jurnal penutup. Jurnal penutup dilakukan dengan cara 1. Mentransfer akun pendapatan yang memiliki saldo normal kredit ke sebelah debit dan kemudian mengkredit akun ikhtisar laba rugi atau income summary. Yang kedua, mentransfer akun beban yang memiliki saldo normal debit ke sebelah kredit dan kemudian mendebet akun ikhtisar laba rugi. Yang ketiga adalah mentransfer jumlah laba bersih atau rugi bersih ke akun modal dengan ketentuan bahwa jika terjadi laba bersih, maka akun modal akan dikredit. Debitnya adalah akun ikhtisar laba rugi. Dan sebaliknya, jika terjadi rugi bersih, maka akun modal akan didebet. Kreditnya adalah akun ikhtisar laba rugi. Yang terakhir, yang keempat adalah mentransfer akun prive yang memiliki saldo normal debit ke sebelah kredit dan kemudian mendebet akun modal. Nah, karena ini masih merupakan akuntansi dasar, jadi yang saya bahas di sini adalah jurnal penutup untuk perusahaan perorangan. Makanya tadi ada istilah prive. Sebagai kesimpulan, bahwa pada setiap akhir periode akuntansi, setelah laporan keuangan disusun, bagian akuntansi perusahaan perlu menyiapkan ayat jurnal penutup atau closing entries. Hal ini dilakukan dengan cara mentransfer seluruh akun yang sifatnya sementara atau yang dikenal dengan istilah temporary atau nominal accounts ke akun yang sifatnya permanen atau dengan istilah permanen atau real accounts, yaitu akun modal. Demikianlah penjelasan saya mengenai ayat jurnal penutup. Bagi ada yang ingin ditanyakan, dapat disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Salam sukses.